معشر المسلمين وزمرة المؤمنين، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، وأحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. وإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا rahimakumullah. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hari ini adalah hari raya Idul Adha, hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari yang penuh dengan ampunan, hari yang penuh dengan berkah serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari ini Allah telah menghalalkan untuk makan dan minum, dan telah mengharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ketika seorang khotib telah naik mimbar untuk menyampaikan khutbahnya, maka marilah kita sama-sama untuk mendengarkan dengan khusyuk, menyimak dengan sempurna. Semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma adhillal kufra wal kafirin wa adhilla syirka wal musyrikin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar ma habbat nasamatu fajri hadal yawmil anwar. Allahu akbar ma tanaffasa as-subh bihadal 'idil akbar. Allahu akbar ma ashraqat samsul yawm 'alal hajij fa adaa'at ajwa'a haramillahil athhar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sahhala li'ibadihi turuqal ibadati wa yassar wa taba'a lahum mawasimal khairati litazdada awqatuhum bitta'ati wa ta'ammar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, malaka faqahhar wa ta'adhana bizziyadati liman syakar wa tawa'ada bil 'adzabi man jahada wa kafar. Tafarrada bil khalqi wat tadbir wa kullu syai'in 'indahu muqaddar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul wajhil anwar wal jabinil azhar tahirul mazhari wal makhbar wa ansahu man da'a ila Allah wa basyara wa anzar wa afdalu man shalla wa zakka wa shama wa hajja wa atamar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman madidan wa akthar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih washkuruhu ala ni'amih waltazimu awamirahu wa nawahih tanalu ridah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin,
jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan beridul Adha pada pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syukur dengan berbagai nikmat, beragam nikmat yang kita terima pada pagi hari ini, pada saat ini. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama kita merayakan salat Idul Adha pada pagi hari ini. Semoga dengan kita bersyukur, kenikmatan demi kenikmatan akan ditambahkan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Takbir terus berkumandang menggetarkan jagat raya ini. Walaupun sebagian besar umat Islam melaksanakan Idul Adha di rumah masing-masing atau di lapangan dengan prokes yang sangat ketat. Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan selainnya. Tidak ada sekutu baginya, tak ada tandingan baginya, karena hanya Dia yang Maha Besar. Semuanya kecil di hadapannya. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, termasuk wabah COVID-19 yang melanda semua belahan bumi pada saat ini, tak ada artinya baginya, karena semua yang ada di langit dan di bumi, termasuk jasad ternik yang bernama virus Corona 19, adalah bertasbih kepadanya. Karena itu saudaraku sekalian, marilah di hari raya ini kita hiasi lisan-lisan kita dengan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil, sehingga menggetarkan jiwa kita untuk selalu berzikir, tunduk dan patuh kepadanya sebagai ungkapan syukur atas limpahan rahmat-Nya. Karena setiap musibah dan wabah ataupun ta'un yang Allah turunkan sesungguhnya adalah rahmat bagi kita kaum mukminin, sebagaimana disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilaporkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un fa akhbarani annahu 'adzabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabira muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu misru ajri syahidin. Akhraj COVID-19 atau yang lainnya, semoga Allah ampuni dosa mereka dan rahmati mereka. Semoga kematian mereka menjadi pengingat untuk kita semua, karena semuanya akan menghadap kembali kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah COVID-19 dari bumi kita ini. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku rahimakumullah. Idul Adha tahun ini adalah tahun kedua kita berada di tengah kepungan pandemi COVID-19. Namun alhamdulillah atas keberkahan Allah kepada negara Brunei Darussalam, pada tahun ini dibenarkan masyarakat merayakan hari raya dengan cara yang nyaris normal. Berbeda sekali dengan semua negara muslim di dunia, termasuk negara kita tercinta Indonesia. Pemerintah, Majelis Ulama, dan berbagai ormas Islam, Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, menyerukan untuk melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pun dianjurkan untuk diserahkan kepada rumah pemotongan hewan. Atau kalaupun terpaksa dilakukan di lapangan masjid, tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Hal ini semua sebagai ikhtiar untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Karena lonjakan kasus positif COVID-19 masih terus meningkat
dan belum terkendali. Sementara ketersediaan rumah sakit dan tenaga medis dan juga alat-alat medis pun juga sangat terbatas. Maka sebagai wujud kepedulian kita terhadap sesama dan kecintaan kita terhadap sesama, marilah kita doakan mereka, kita ulurkan tangan kita dan tetap jaga kesehatan kita. Salah satunya dengan menjaga pola hidup sehat, lahir dan batin. Di samping secara lahir, mengikuti prokes bumi setempat. Secara batin, spiritual, kita mutlak perlu mengikuti prokes langit. Justru karena kita gagal mengikuti prokes langit inilah yang menjadi puncak dari semua keruwetan, kekacauan dan sengkarut multidimensional serta beragam bencana di muka bumi ini, termasuk pandemi COVID-19. Kita selama ini abai, kita selama ini arogan, kita selama ini lupa diri dan lupa daratan. Manusia telah semena-mena mengabaikan dan menabrak hierarki otoritas dan hierarki cinta dalam wujud ini. Ia telah memposisikan diri secara arogan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan ini dengan mempertontonkan kesewenang-wenangannya terhadap sesamanya. Ironisnya, demi dan atas nama kemanusiaan itu sendiri, sangat sering pula ia mengeksploitasi bahasa cinta dan kasih sayang, akan tetapi hakikatnya tidak lebih dari yang bersifat vested interest ataupun kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Akibat tertipu atau tersihir oleh kekuatan akal dan daya kreatif inovatifnya sendiri, ia lupa bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah dan serba terbatas, yang masih selalu memerlukan Sang Maha Pencipta Al-Khaliq Subhanahu wa Ta'ala. Prokes langit memerintahkan kita sekalian manusia untuk mematuhi dan mengikati hierarki otoritas dan hierarki cinta dalam wujud ini untuk ketertiban dan kesehatan hidup seluruh makhluk sejagat raya. Otoritas dan komando tertinggi dalam wujud ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, sebagaimana termaktub dalam surah Al-A'raf 54, Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, segala penciptaan dan perintah hanya menjadi haknya Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Dengan demikian seluruh manusia, siapapun dia dan apapun posisi pangkat dan jabatannya di dunia ini, tidak boleh melampaui otoritas dan komando tertinggi ini. Sebaliknya, ia harus patuh dan tunduk dengan seluruh jiwa dan raganya kepadanya. Inilah makna Islam yang sebenarnya. Makna Islam sebagai agama, satu-satunya agama yang mengajarkan cinta, kasih dan sayang sesama dalam bingkai cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hierarki cinta yang dikombinasikan dengan hierarki otoritas ini adalah satu-satunya pelajaran yang sangat luar biasa dalam ajaran berkorban Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Satu peristiwa historis yang direkam dengan sangat indah dalam surah As-Saffat dari ayat 102 sampai ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.
maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam untaian ayat-ayat di atas nampak jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan konsep dan aplikasi cinta yang sebenarnya. Dalam cinta itu ada hierarki atau sistem urutan, jenjang, tingkatan dan ranking menurut status dan otoritas. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai manusia seperti kita memiliki rasa cinta dan kasih sayang, terutamanya kepada Ismail, sang anak dan buah hati satu-satunya yang telah dirindukan kehadirannya selama berpuluh-puluh tahun lamanya, sekitar 86 tahun. Tiba-tiba ketika sang anak itu telah lahir, hadir dan tumbuh menjadi remaja, datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik kedaulatan cinta satu-satunya, untuk menyembelihnya. Subhanallah. Betapa dahsyatnya ujian cinta yang harus dihadapi Ibrahim dan sekaligus Ismail alaihissalam. Saya dan saudara-saudaraku hadirin sekalian, sebagai ayah dapat membayangkan bagaimana pergulatan perasaan yang luar biasa berat dan dahsyat dalam batin dan jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu. Antara cinta kepada anak, sang buah hati, dan di satu sisi yang lain cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saudara-saudaraku sekalian, Ibrahim bukanlah manusia biasa. Ia adalah manusia pilihan dan seorang nabi dan rasul. Ia sepenuhnya faham dan sadar betul hierarki cinta ini. Ia sanggup mengorbankan apa saja demi cintanya kepada yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk mengorbankan anaknya, untuk mengorbankan nyawa dan raganya sekalipun, ia akan dengan senang hati melakukannya. Sami'na wa ata'na. Atas cintanya yang demikian agung, suci dan tak terbagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibuktikan dengan tekad dan kesediaan serta keikhlasan melakukan pengorbanan apa saja. Demi cinta tersebut, Ibrahim alaihissalam memperoleh imbalan dan kedudukan luar biasa dari Sang Maha Kekasih, Allah Subhanahu wa taala. Pertama, julukan istimewa, yaitu predikat Khalilullah, kekasih Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nisa 125, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menebus cinta Ibrahim alaihissalam dengan seekor sembelihan yang besar dari surga, sebagaimana termaktub dalam surah As-Saffat 107 di atas. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan tradisi atau millah Ibrahim yang monoteistik secara absolut, yaitu hanya menyembah, menghamba dan mencintai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa satu-satunya. Ini sebagai model abadi khususnya bagi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh umatnya hingga akhir masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl 123, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif,
dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Mengikuti logika model ini, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 130 menegaskan bahwa membenci milah Ibrahim adalah sebagai bentuk tindakan kedunguan. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dengan kata lain, tradisi beragama monoteistik penuh cinta kasih ini adalah model kehidupan yang sehat bagi kita semua, khususnya umat Islam, siapapun kita dan apapun jabatan kita. Mari kita kembangkan sikap cinta sesama demi dan atas nama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang telah memerintahkan dan mengajarkan cinta sesama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini sebagaimana tahun-tahun yang lalu, kita belajar kembali tentang keteladanan keluarga Ibrahim alaihissalam dalam meramut kesehatan cinta, dalam pengorbanan, serasa mengalir hikmah yang luar biasa terus diresapi dan menginspirasi umat manusia sepanjang perjalanan sejarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعوت بصفات التنزيه والكمال. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثني الخصال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. عباد الله اتقوا الله فإنكم عليه تعرضون. واعلموا أن الله صلى على نبيه في كتاب المكنون وأمركم بذلك فأكثروا من الصلاة عليه تكونوا من الفائزين. اللهم صل وسلم عليه وارض عن الأربعة الخلفاء وبقية العشرة الكرام وآل بيت نبيك المصطفى وعن المهاجرين والأنصار والتابعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل فضلك هذا البلد آمنا مطمئنا وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adabak inna 'adabaka bil kafirina mulhiq. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni 'alaika al khaira wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhda'u lak. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judham ya min sayyi'il asqam. Allahumma asrif 'anna wa 'an ahli baitina wa biladina wa jami'il muslimina fi kulli makan al-bala wal waba wa khasatan al-bala al-waba coronavirus 19 wa ta'un wa sairil amrad wa qina syarrar rada bilutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ilaika nas'alu fala tukhayyibna wa ilaika nalja'u fala tatrudna wa alaika natawakkal faj'alna ladaika minal muqarrabin. Ilahana hadha haluna la yakhfa alaik fa'amilna bil ihsan idil fadlu minka wa ilaik wakhtim lana bi khatimatis sa'adati ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.